Salam pariwisata. Ya pemirsa, saya sudah berada di Menara Batik Pasir Kencana, Kota Pekalongan. Ini menara tingginya kurang lebih 17 meter. Keren banget sih. Saya mau ke sana ya pemirsa. Yes, aku sudah berada di dalam menaranya dan kita mau ketemu sama Mas dan Mbak Duta Wisata karena Ayu udah janjian di sana. Kayaknya mereka lagi menikmati pemandangan pantai Pasir Kencana. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap ikuti Ayu Sita dan perbincangannya di Inspirasi Prestasi to Inspire You. Selain sentra batik, Kota Pekalongan dikenal sebagai kota pesisir Jawa Tengah. Salah satu kawasan yang menarik adalah di sini nih, Menara Batik di Pantai Pasir Kencana. Wah, tinggi banget pemirsa, inspirasi. Nah, Sobat Inspirasi, di tempat yang setinggi ini, saya akan menemui sosok inspiratif dan berprestasi, yaitu Mas dan Mbak Duta Wisata Kota Pekalongan tahun 2022, yakni Muhammad Hussein sebagai Mas dan Nia Mutiasi sebagai Mbak Duta Wisata. Seperti apa ya perbincangan kami kali ini? Ikuti terus ya. Pemirsa Inspirasi, ternyata menaiki Menara Batik di Pasir Kencana ini lumayan melelahkan karena tingginya udah 17 meter kurang lebih. Jadi tetap semangat ya Ayu Sita untuk menjemput Mas dan Mbak Wisata Kota Pekalongan. Aduh. Kalau yang kapal itu? Halo guys. Hai. Nia. Iya. Hussein. Wah, akhirnya tadi ya aku menaiki menara yang tingginya kurang lebih 17 meter. Luar biasa. Melelahkan tapi akhirnya Ayu bisa ketemu kalian. Iya. Gimana? Udah dari sini dari tadi? Iya udah Dari tadi ya. Sama juga. Waduh, Nikmati oke deh, pemandangan berarti juga. Menikmati pemandangan ya. Ya selebihnya kayak Duta Wisata lah ya. Iya, luar biasa Mas dan Mbak Duta Wisata. By the way, sapa dulu dong pemirsa. Halo. Halo, Sobat Inspirasi. Oke, jadi Ayu sudah bertemu dengan Muhammad Hussein sebagai Mas Duta Wisata beserta mbaknya, yaitu Nia Mutiasi. Luar biasa. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah biasa. baik ya. Baik ya? Apa kabar juga? Alhamdulillah baik banget nih ya. Aku tuh lihat sepak terjang kalian menjabat sebagai seorang duta tuh luar biasa sih, karena di setiap event yang ada di Kota Pekalongan pasti ada kalian. Iya, jadi kalian kelihatan terus gitu. Jadi gini Mas dan Mbak, Iya nih gimana? jadi aku pengen tanya-tanya seputar tentang duta wisata gitu loh. Sebenarnya apa sih yang menjadi apa artinya menurut Mas dan Mbak nih duta wisata tuh menurut kalian kayak gimana? Oke, buat dari aku apa? Mbak Nia dulu nih. Nia dulu deh, Nia dulu, kayaknya oke. lebih pengen jawab nih. Jadi kita harus tahu dulu ya duta wisata tuh kan apa gitu ya. Duta wisata itu sekelompok sadar wisata yang merupakan implementasi Oke. dari sebuah daerah untuk memperkenalkan serta mempromosikan wisata-wisata yang ada di daerah tersebut. Dan terpilihnya kita menjadi duta wisata ini itu artinya kita ini menjadi tadi ya kita diberikan tugas gitu ya beserta tanggung jawab untuk mempromosikan, memperkenalkan wisata-wisata yang ada di Kota Pekalongan, termasuk kebudayaannya juga. Gitu. Wah, luar biasa. Ini kalau menurut Mbak Nia ya. Kalau Hussein sendiri gimana sih pribadi kamu? Jawab sendiri kayaknya nggak jauh banget dari Mbak Nia. Tapi yang jelas Duta Wisata adalah salah satu platform buat mengembangkan diri kita sendiri ya. Punya potensi mengembangkan diri sendiri dan juga bisa mengembangkan, membantu pariwisata, budaya, dan seni di Kota Pekalongan juga tentunya. Oke, gitu ya. Iya. Luar biasa sih jawaban kalian. Terus
sebenarnya yang jadi motivasi terkuat dari masing-masing untuk terjun ke dunia duta wisata ini apa? Mungkin dari Husain dulu. Oke, dari aku sendiri, tentunya pastinya aku bakal ngembangin diri aku sendiri kan. Potensi diri itu sangat penting buat kedepannya, dan juga meningkatkan value pada diri kita sendiri nantinya. Oke, hanya sekedar itu saja atau apa yang pengen jadi kamu? Pengembangan buat Kota Pekalongan itu tentu pastinya ya sih ya. Dari segi budaya, pariwisata, seni, dan ya, banyak banget pariwisata sektor-sektor lainnya gitu, seperti itu. Wah, luar biasa. Kalau dari Nia nih, gimana? Apa yang menjadi Kalau motivasi kamu nih? motivasi dari dalam diri yang paling utama ya, itu untuk membentuk personal branding, menambah value ya tentunya. Nambah value. Ya itu penting banget Iya, paling penting sekarang ini, apalagi sekarang ini kan tingkat kesadaran masyarakat tentang wisata, Yes. apalagi daerah kita sendiri kan menurun gitu ya. Jadi kita ini sebagai generasi muda itu harus menjadi role model atau panutan. Oke. Jadi untuk meningkatkan nih kesadaran masyarakat kita tentang wisata-wisata yang ada di daerah kita gitu. Waduh, ngomong-ngomong wisata yang sering kalian kunjungi di mana sih? Di Kota Ini Pekalongan? mau pariwisata apa dulu nih? Kuliner atau? Semua dong. Banyak nih, Oh, dari Pekalongan ya. banyak nih potensinya. Kalau dari kuliner apa? Kalau kuliner favorit aku tempat tuh paling enak di Oriental sih. Oriental. Itu mantep banget sih. Iya, Bisa buat chill sih ya. Chill, Ya. itu gepreknya enak banget ya pastinya. Oke. Kalau Iya. dari Nia, kulineran Yang apa? terbaru gitu? nih pasar Oh iya, tuh ya, Pasar Sugiwaras, betul. Itu kan pusat kuliner juga nih ya. Iya ya, Yang oke. bisa didatangi oleh mungkin warga-warga sekitar. Betul. Juga bisa mengundang masyarakat luar ya untuk berwisata ke Kota Pekalongan ini. Wah. Tentunya. Tapi kalian berarti udah di Pasar Sugiwaras ya tadi ya? Udah pernah. Sudah Ah, pernah. sudah Udah pernah main belum? Udah dong. Udah. Lihat, Iya enak betul. banget. Enak-enak Sentra banget. fashion dan kuliner banget sih. Wajib dikunjungi ya. Nah, selain aktivitas tadi yang kita sebutkan beberapa, aktivitas selama menjadi duta wisata itu event-event apa aja sih yang pernah teman-teman ikuti nih di duta wisata? Itu baru menjabat 1,5 bulan ya. Satu Wow, bulan masih setengah. baru ya, Baru Iya, banget, baru tapi banget. event itu Bener. banyak banget tentunya. Yang pertama tuh ada upacara Hari Batik nasional itu di Citayu. Yang kedua ada Ada. seremoni ya, Iya. seremoni pekan batik. Pekan Itu ada batik. ya, pekan batik. Terus? Dengan Pak Ganjar juga. Terus ada Pesinan Batik Vibes, Pesin dan Batik Vibes. Iya. Salman Art Festival. Ada Terus juga. banyak lagi. Kita juga pernah jadi tour guide. Tour guide, Tour oke. guide-nya ini IPDN. IPDN. Iya, banget. Iya. Wow, itu gimana perasaan kalian Oh, ketika iya. jadi tour guide? Menantang ya. Mantap banget. Agak takut kan. Iya, betul. Aku kan ya gara-gara pasti pada rapi-rapi pakaiannya gitu kan. Dan tentunya itu tour guide IPDN tuh besokannya buat jagat Kalongan Batik Karnaval. Oh, Iya, oke. waktu Batik Karnaval gitu kemarin. ya. Iya, Kemarin betul. yang Oktober memang full of kegiatan berarti kalian. Banyak banget nih lumayan. Banyak banget. Oke, berarti hanya berfokus di event-event dinas saja atau teman-teman tuh punya proker sendiri gitu loh? Untuk sementara masih ikut iya, dinas dulu, karena ini kan masa-masa pemulihan ya dari setelah kita masa COVID kan. Jadi ini udah Kota Pekalongan ini udah mulai banyak event-event yang diadakan seperti 2 tahun sebelumnya tuh sebenarnya kita juga Kota Pekalongan ini banyak event ya, Iya, karena iya, kemarin iya, terkendala COVID, jadi kan banyak yang dikurangi. Tapi ini masa-masa pemulihan ini kayak masa-masa apa namanya balas dendam gitu ya, yang dulu-dulu itu kembali Benar, lagi banyak gitu. keluar ya. Dari kampung-kampung batik juga banyak keluarin event juga. Iya, Antusias. dari warga masyarakat Pekalongan ini memang benar-benar Luar biasa sekali. luar biasa untuk ngadain event-event gitu. Mereka pada Kebudayaan. semangat ya untuk Betul. menikmati semua event-event yang ada di Pekalongan. Wow, Betul. oke. Nah, sebenarnya nih aku juga penasaran, Mas dan Nia ya, terkait tentang proses penjaringan kalian di Duta Wisata tuh kayak apa sih? Kita pengen tahu. Tentunya dari pertama itu ada seleksi berkas. Seleksi berkas itu nanti kita dipilih sebanyak 20 peserta ya. Oke. Iya. 20 peserta. 20 peserta. 40 peserta, maaf. 40 peserta Wow. itu kita nanti diseleksi lagi, seleksi wawancara. Kemarin seleksi wawancaranya ada di TWL malah di sini. Di Pasir Kencana. Pasir Kencana. Iya, untuk betul. seleksi Seleksi wawancara. Seleksi wawancaranya, Alright. tesnya juga Setelah seleksi wawancara dipilih 20 dikerucutkan besar, lagi 10 pasang. 10 pasang. 10 pasang. Iya, 10 pasang Dan itu. kemudian Kemudian kita merasakan karantina dulu, melewati Karantina, karantina betul. selama 3 hari. oh karantinanya hanya 3 3 hari aja. hari. Iya. Itu di mana? Itu ada Husain? di Pemkot Pekalongan. Pemkot Pekalongan. Oke. Dan terus ada setelah itu ada koreografi buat Iya. grand final. Grand final itu selama 3 hari. Selama 3 hari hari. juga.
Iya. Jadi kurang lebih itu proses menuju grand final itu Iya. sebenarnya 2 minggu, tapi 3 hari untuk karantina, selebihnya itu untuk persiapan menuju grand final tersebut gitu, koreografi gitu. Oke. Dan jangan lupa unjuk bakatnya kan ada itu tanggal 16. Iya, ada unjuk bakat juga Jadi tanggal dipisah 16. ya. Bisa semua. Betul. Oke. Nah, kalian ini kan beda background ya. Kalau Husain tuh dari SMA. Iya betul Mas. SMA berapa? SMA Negeri 4 Kota Pekalongan. SMA Negeri 4 pemirsa luar biasa. Dan Nia ini dari umum. Umum, betul. Iya, berarti umum itu tidak terkait instansi ya. Betul. Berarti umum dan Umum, jadi pastinya pribadi. selama menjabat untuk chemistry kalian gimana cara ngebentuknya? Jadi dari selama karantina tuh ya udah. Iya, udah. Di karantina kita udah nggak ada ngeliat kompetisi sama sekali sih. Kita benar-benar ngerangkul dari 20 peserta itu 10 pasang itu Oh. berkeluarga itu. Kayak nggak kelewat itu nggak ngerasa. Iya, jadi kita Oke. udah terbiasa kayak Apalagi menjalin ya, hubungan soalnya. dengan semuanya. Jadi mau dengan siapapun kita dipasangkan, jadi kita ya udah terbangun apa-apa. sendiri aja Enjoy, gitu, enjoy, betul. enjoy. Oh wow, jadi emang nggak ada kendala ya? Oh, Alhamdulillah nggak ada. sejauh ini belum ada. sejauh ini belum ada ya? Nggak Nggak ada. tahu kalau nanti Tidak ada, menjabat betul. Belum tahu. belum Nggak ada tahu ya, ya. insya Allah. Iya, semoga Iya. nggak ada. Nia, sebagai melihat Husain ini gimana menurut kamu Husain? What do you Luar think biasa about ya? Husain? Luar biasa. Jadi generasi muda sekarang ini kan hampir seumuran ya. Hampir seumuran. Iya, hampir Ngakunya seumuran ya, kayak. Iya, jadi kan masih SMA tapi semangatnya luar biasa gitu. Wah, kalau dari Husain sendiri? Kalau dari aku sendiri itu ngeliat Mbak Nia bener-bener juga luar biasa banget ya Mbak. Aku juga nggak expect kalau Mbak Nia itu ternyata dari umum. Aku kira masih sekolah juga atau apa gitu sama kayak aku kan. Awet muda berarti ya. Oke. Ini tuh udah chemistry-nya udah mantep banget lah pemirsa ya. Tapi aku pengen ngobrol banyak lagi terkait kamu dan wisata di Kota Pekalongan. Jadi Boleh pemirsa banget. jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi Inspires You. Sebagai seorang duta wisata Kota Pekalongan dan menjadi panutan bagi generasi muda, Husain dan Nia juga memiliki banyak bakat terpendam. Salah satu yang menarik perhatian kami adalah bakat terpendam yang dimiliki Muhammad Husain, yakni melukis. Lihat saja, karya-karyanya sangat mengagumkan. Nah, kali ini saya akan mengajak Sobat Inspirasi untuk melihat bakat-bakat yang lain yang dimiliki oleh Mas dan Mbak Duta Wisata Kota Pekalongan tahun 2022. Seperti apa ya penampilan ciamik mereka? Let's check it out! Oke pemirsa Inspirasi Prestasi, Ayu Sita kali ini penasaran banget sama penampilan yang spektakuler dari Mas dan Mbak Duta Wisata Kota Pekalongan yang akan ditampilkan di atas menara batik. Seperti apa ya penampilan mereka? Kita akan lihat. Tada! Yeay, akhirnya sudah sampai juga di menara ya, menara Batik. Batik, Batik. benar. Ini tempat yang paling atas. Oke. Tinggi 17 meter ya. Wah, nah kita nih bakal lihat penampilan keren dari kalian karena si Nia, si mbaknya sudah siap dengan selendangnya Selendang. ya, langsung nih udah siap-siap. Terus masnya juga udah siap banget buat tampil unjuk bakat dari masing-masing Mas dan Mbak Duta Wisata. Seperti apa ya pemirsa? Aku juga penasaran. So, langsung aja kita lihat penampilan mereka.
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. It's all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Enggak, tadi kelewatan, ada kelewatan. Keren banget, sini. Wih, luar biasa. Kelewatan tadi ya? Iya, keren banget sih. Oke, makasih banyak Kak. Itu judulnya apa lagunya? Itu Love. Oh, Love. Wah, keren sih, benar-benar Kasih. luar biasa. Cocok banget lah kamu sama Nia tuh jadi seorang duta wisata Kota Pekalongan. Terima Tadi kasih. Nia udah tampil dengan tari Jaipong Balinya. Nah, kamu tampil dengan nyanyi. Oke, itu yang ditampilin sama ya kayak yang pas kamu Beda grand di final? ujung banget kemarin di Transwarto aku nyanyinya Fly Me to the Moon. Oh, Fly Me to the Moon. Oke, tapi tetap keren suaranya. Makasih. Bikin terngiang-ngiang. Oke, pemirsa, kita masih pengen ngobrol banyak lagi seputar Mas dan Mbak Duta Wisata. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi Inspires You. Yoi, Sobat Inspirasi. Yes, akhirnya saya masih bersama dengan Mbak dan Mas Duta Wisata Kota Pekalongan. Kita berada di tempat yang sangat nyaman hari ini ya. Adem gitu, di bawah pohon-pohon cemara ya kali ya? Iya, cemara. Oke, nah gimana tadi kita udah ngobrolin segala tentang duta wisata dan lain sebagainya di Menara sana, dan sekarang kita ada di sini nih, Nia dan Husain. Adem ya? Iya, dan pas banget aku mau kasih kalian refreshing sedikit, challenge sedikit, pertanyaan cepat, tahu kan? Pertanyaan cepat. Jadi aku tanya cepat, nanti kamu jawab cepat juga, gitu ya? Siap. Siap ya? Sebelum kita Nafas tanya-tanya lagi. Nafas dulu Boleh. Oke, pertanyaan pertama. Batik cap atau batik tulis? Baik tulis. Cap. Batik ya, oke. Kuliner atau alam? Kuliner. Kuliner. Oke. Make up atau no make up? Make up. Kamu no make up ya? No make up. Oke. Instagram atau WhatsApp? Instagram. Instagram. Pagi enakan dinas di pagi hari atau malam hari? Dinas pagi hari. Malam hari. Malam hari. Beda ya? Beda ya? Nggak temu berarti. Oke. Formal look or casual look? Formal. Formal look. Saat ini. Istrinya udah yoi sih. Make up nggak mandi atau nggak make up tapi mandi? Mandi. Oke, tetap mandi ya. Oke. Punya temen nggak punya pacar atau punya pacar nggak punya teman? Punya temen nggak punya pacar. Wis. Apa gue? Bawa mulut atau bawa kaki? Nggak dua-duanya. Harus milih. Aduh. Bawa kaki ya? Bawa kaki, Nggak mungkin nggak orang apa. mau. Nggak mungkin. Oke, siap. Terkenal tapi nggak punya uang atau nggak terkenal tapi banyak uang? Nggak terkenal tapi banyak uang. Oh, boleh lah. Belanja online atau offline? Offline. Offline. Beli batik di pasar Batik Setono atau beli batik check out dari HP? Pasar Batik Stono. Pasar. Pastinya. Ya, Karena duta grosir dong wisata ya, harusnya. harus mempromosikan wisata-wisata yang ada di Kota Pekalongan, Sobat Inspirasi. Oke, pantai atau gunung? Pantai. Ya, kok sama? Chemistry banget sih. Lebih sering nge-mall atau ke tempat wisata? Tempat Tempat wisata. wisata. Oh ya? Iya. Mall juga salah satu tempat wisata. Tapi kita harus lebih ya yang banyak tantangannya aja. Oke, wisata apa Iya, yang sering dikunjungi selain sini, Pasir Kencana?
Wisata kuliner ya tentunya. Kuliner. Oke. Saya suka shopping, jadi suka ke pasar grosir. Oke deh. Nge-mall. Tadi udah pertanyaan terakhir, nasi begono atau nasi soto tauco? Soto tauco. Megono. Begono? Betul. Soto tauco. Oke deh, itu tadi pemirsa challenge-nya ya. Nih ya, kita masuk ke pertanyaan lebih dekat lagi. Boleh, Kita pengen silakan. ngerti banget gimana selama ini kamu menjalani sebagai seorang duta wisata. Pasti ya Husain dan Nia ini punya tantangan berat gitu. Apa sih yang menjadi tantangan ketika kalian menjabat sebagai duta wisata? Oh, dari Boleh nih ya dulu. Jadi kalau Mbaknya dulu. Jadi kalau tantangan besar itu sebenarnya belum ada ya sampai saat ini. Tantangan yang berat banget itu belum ada. Tantangan pasti di setiap kegiatan tuh ada tantangan, tapi kita masih bisa mengontrol gitu. Yang paling utama itu mental ya. Mental. Karena kita ini kan sebelumnya belum pernah nih, apalagi tiba-tiba sekarang dikasih kepercayaan besar buat menjadi duta wisata gitu kan. Tentunya kita menemui orang-orang baru, orang-orang yang lebih penting gitu kan. Ya, di Kota Pekalongan Betul, khususnya. Kota Pekalongan. Kita juga nanti ada juga agenda-agenda kayak mewakili daerah ya, untuk keluar kota, untuk mengikuti acara-acara yang ada di luar kota juga. Tentunya itu menjadi kayak tantangan tersendiri gitu. Oke, tantangan tersendiri. Untuk eksternalnya seperti itu, internalnya kamu berarti ya explore lebih banyak lagi Iya, tentang betul. hal tersebut ya. Itu yang Iya. jadi tantangan ya, Yang menjaga paling wisata utama di di Kota Pekalongan. luar biasa. Betul. Karena ya tadi ya, karena masyarakat kita ini kan masih kurang kesadarannya tentang wisata. Jadi kita juga tantangannya itu harus lebih menggali gitu, menggali strategi gimana caranya masyarakat itu mau berkontribusi dalam pengembangan wisata yang ada di daerah kita. Luar biasa. Wes, pantas sih juara 1. Insya Allah. Kalau dari Husain sendiri tantangannya apa, Sen? Tantangan dari aku sendiri itu nggak jauh beda sama Mbak Nia buat eksternalnya. Untuk internal sendiri karena sebagai pelajar juga jadi duta wisata itu tantangannya juga ada ketinggalan tugas dan ulangan, mungkin tugas-tugas sekolah dan organisasi sekolah ketinggalan semua. Lebih seperti itu harus lebih manage waktunya lebih lagi sih. Lebih lagi. Tentang Oke. waktu, ya betul. Sebenarnya apa yang perlu dipersiapkan untuk menjadi seorang duta wisata? Menurut Nia dan Husain. Yang paling utama tuh niat dulu ya. Niat. Niat kita mau berkontribusi penuh atas pengembangan wisata yang ada di daerah kita. Lalu kita karena duta wisata ini kan mencerminkan sebagai role model atau panutan bagi masyarakat. Oke. Tentunya segala aspek itu harus kita pelajarin gitu. Dari segi moralnya, segi tata krama kita, etika kita dalam berkomunikasi dengan orang lain, menjalin hubungan dengan orang lain, seperti itu. Oke, well, kalau Husain sendiri? Kalau dari aku sendiri itu yang jelas pertama juga niat kan. Kalau kita udah niat mau kontribusi sama dinas pariwisata atau penghubung dinas pariwisata dengan masyarakat kurang lebihnya sebagai duta wisata itu. Wow, luar biasa. Menurut kalian nih, satu pertanyaan lagi. Iya, boleh. Siapa yang cocok untuk jadi seorang duta wisata? Semua ya, Semuanya, semuanya siapa saja. bisa, Siapa ya saja bisa jadi duta wisata. Asal ada niat dari kemauan sendiri Betul. untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Karena duta wisata ini sebenarnya kan juga dinaungi nih sama asosiasinya, ada asosiasi duta wisata Kota Pekalongan. Jadi kita ini diberikan wadah untuk belajar, untuk pengembangan diri gitu. Jadi kalau misalkan kita punya niat untuk kayak tadi ya, untuk menambah value dalam diri kita pengen menambah branding untuk diri kita sendiri ya, kita masuk ke sini tuh kayak jadi keuntungan besar gitu. Keuntungan Potensi. besar bagi diri kita. Jadi semua orang tuh bisa dan berhak kalau mau aja gitu. mau Yang penting dan mau. niat ya. Iya betul. Well, satu lagi deh pesan yang ingin kamu sampaikan ke masyarakat Kota Pekalongan terkait tentang wisata. Untuk Husain dan Nia. Oke. Bisa dulu ya Untuk apa? masyarakat di Kota Pekalongan tentunya dapat sebenarnya lebih bisa menjaga pariwisata yang berkontribusi lebih meningkat gitu loh di Oke. pariwisatanya Wow. tentunya menjaganya. Siap, Nia? Jadi mulai dari wisata kita dulu, jadi nggak perlu melihat wisata yang luar karena wisata kita itu perlu dikembangkan. Jadi dari mana dulu kan? Dari kita sendiri. Jadi kalau kita mulai dari diri kita sendiri, kita bisa membawa orang lain juga gitu. Oke, terima kasih Sobat Inspirasi Prestasi sudah menyimak segala
inspirasi prestasi dari awal sampai akhir bersama Mbak dan Mas Duta Wisata. Thank you banget nih ya, Husain, kalian luar biasa, Sama-sama. sukses banget, cocok banget untuk menjadi seorang Duta Wisata. Semoga tetap menginspirasi yang ada pemirsa yang ada di rumah. Well, saatnya Yusita dan kru pamit undur diri. Bye-bye, sampai bertemu di next episode selanjutnya. Dah.